warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rongdoni Mubarak dengan NIM 23106021006 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah A2. Di video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal dari pertemuan 2 hingga pertemuan ke-7. Oke, langsung saja review pada materi pertama, yaitu pertemuan yang kedua, yaitu langsung saja istilah dan pengertian investasi. 1. Perbedaan investasi dan spekulasi. Investasi adalah penanaman modal dengan analisis matang dan tujuan jangka panjang, sedangkan spekulasi lebih bersifat untung-untungan dengan risiko tinggi dan minim analisis. Dampaknya, investor cenderung stabil dan terencana, sementara spekulan rentan mengalami kerugian besar. Yang kedua, hubungan risiko dan return. Semakin tinggi potensi return, semakin tinggi pula risiko risk return. Implikasinya, investor harus menyesuaikan profil risiko sebelum menentukan instrumen investasi. Selanjutnya yang ketiga, investasi konvensional versus Islam. Konvensional fokus pada keuntungan maksimal tanpa batasan, halal atau haram. Sedangkan Islam menekankan prinsip halal, bebas riba, gharar, dan maisir. Perbedaannya terletak pada aspek etika dan batasan syariah. Selanjutnya, dampak lemahnya hukum. Selanjutnya, hukum investasi. Pentingnya hukum investasi. Hukum investasi memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perlindungan investor melalui regulasi kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa. Contoh, perlindungan terhadap nasionalisasi tanpa kompensasi. Yang ketiga, dampak lemahnya hukum. Menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan resiko, dan menghambat masuknya modal asing. Selanjutnya, asas-asas hukum investasi. Untuk yang pertama, kepastian hukum versus keadilan. Kepastian hukum menurut aturan jelas, sementara keadilan melihat konkret konflik muncul saat aturan tidak fleksibel terhadap kasus tertentu. Yang kedua, asas transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi perusahaan. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan korupsi dan manipulasi. Untuk yang ketiga, non-diskriminasi. Investor asing dan domestik mendapat perlakuan setara, misalnya dalam perizinan dan perpajakan. Poin selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum investasi. Untuk yang pertama, sumber hukum meliputi UU Perjanjian Internasional, kebiasaan dan jurisprudensi. Untuk yang kedua, UU versus Perjanjian Internasional. UU berlaku nasional, sedangkan perjanjian internasional mengikat antar negara dan sering memiliki kekuatan lebih dalam sengketa internasional. Yang ketiga, kebiasaan internasional digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa. Jika tidak ada aturan tertulis, poin selanjutnya yaitu peranan dan kedudukan hukum investasi. Peranan yang pertama yaitu hukum investasi sebagai alat pengatur dan pendorong pembangunan ekonomi melalui pengelolaan investasi. Yang kedua, kedudukan dalam sistem hukum merupakan bagian dari hukum ekonomi yang terintegrasi dengan hukum nasional dan internasional. Yang ketiga, keberpihakan hukum. Idealnya seimbang, namun dalam praktik kadang lebih condong ke investor untuk menarik modal. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Jenis investasi yang pertama yaitu direct versus portfolio investment. Direct investment memberikan kontrol langsung dan dampak ekonomi besar, sedangkan portofolio lebih liquid tapi tidak memberi kontrol. Untuk jenis yang kedua yaitu jangka pendek versus panjang. Jangka pendek lebih liquid tapi beresiko.
fluktuasi tinggi, jangka panjang lebih stabil, dan berpotensi return lebih besar. Yang ketiga, pengaruh teknologi, muncul investasi digital seperti saham online, kripto, dan fintech yang mempermudah akses investasi. Poin selanjutnya yaitu perspektif syariah. Untuk perspektif yang pertama yaitu prinsip investasi Islam harus halal, bebas riba, gharar, dan maisir, serta mengandung keadilan dan transparansi. Untuk yang kedua yaitu syariah versus konvensional. Syariah menekankan etika dan keadilan, sedangkan konvensional fokus pada profit maksimal. Untuk yang ketiga, larangan riba, gharar, dan maisir. Riba, bunga, dilarang. Gharar, ketidakjelasan, harus dihindari. Maisir, spekulasi atau judi, itu dilarang. Untuk poin yang keempat, analisis produk investasi. Contoh, saham syariah diperbolehkan jika perusahaan tidak bergerak di sektor haram dan memenuhi kriteria syariah. Reksadana syariah juga diawasi agar sesuai prinsip Islam. Selanjutnya review materi pertemuan yang ketiga. Oke, langsung saja masuk pembahasannya. Dasar hukum dan kebijakan. Peran UU nomor 25 tahun 2000 tentang penanaman modal. UU ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian kepastian hukum bagi investor, jaminan perlakuan yang sama, non-diskriminasi antara investor asing dan domestik, pengaturan hak kewajiban serta perlindungan investor. UU ini juga membuka peluang besar bagi masuknya modal asing yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Relevansi saat ini masih relevan sebagai dasar hukum, tetapi sebagian substansinya telah diperbarui oleh UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Artinya, UU 25 tahun 2007 tetap penting, namun perlu dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang telah mengalami reformasi untuk menyesuaikan global. Poin selanjutnya yaitu kelembagaan dan perizinan. Peran BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, lembaga ini berperan strategis sebagai koordinator kebijakan investasi, fasilitator perizinan, dan promosi investasi, penghubung antara investor dengan pemerintah. Transformasi menjadi kementerian memperkuat kewenangannya sehingga proses investasi lebih terpusat dan efisien. Sistem online single submission atau sering disebut OSS. Kemudian digitalisasi perizinan lebih cepat dan transparan, integrasi antar instansi, mengurangi birokrasi berbelit, hambatannya yaitu kendala teknis, service system error, kurangnya pemahaman pengguna terutama UMKM, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Kesimpulannya, OSS adalah langkah maju tetapi implementasinya masih perlu penyempurnaan. Selanjutnya, kebijakan dan hambatan investasi. Meskipun deregulasi sudah dilakukan, beberapa hambatan masih ada. Tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, ketidakpastian implementasi kebijakan, masalah lahan dan perizinan lokal, korupsi atau praktik non-transparan. Artinya masalah utama bukan hanya pada aturan, tetapi pada implementasinya. Selanjutnya, perlindungan dan kepastian hukum. Evaluasi kepastian hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui reformasi regulasi, tetapi masih menghadapi tantangan seperti inkonsistensi penegakan hukum, perubahan regulasi yang cepat, lemahnya kepastian dalam penyelesaian sengketa dibandingkan negara lain. Negara seperti Singapura menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi karena regulasi stabil, penegakan hukum konsisten, birokrasi efisien. Indonesia masih berada pada tahap berkembang dalam hal ini. Selanjutnya, dampak regulasi terhadap ekonomi. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, meningkatkan arus investasi FDI dan domestik, mendorong pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja baru. Namun dampaknya bisa tidak merata jika tidak diimbangi kebijakan inklusif. Dampak terhadap UMKM yaitu positif.
Dampak positifnya, kemudahan legalitas usaha melalui OSS, akses lebih luas ke pasar. Dampak negatifnya, persaingan dengan investor besar, resiko tersisih jika tidak mampu beradaptasi. Kesimpulannya, regulasi perlu memberi perlindungan khusus bagi UMKM. Selanjutnya, perspektif krisis. Desain regulasi yang seimbang. Regulasi ideal harus memberikan kepastian hukum bagi investor, melindungi kepentingan nasional, sumber daya alam, tenaga kerja lokal, melindungi UMKM dan ekonomi rakyat, menjaga lingkungan hidup, transparan dan akuntabel. Pendekatan terbaik adalah win-win solution, di mana investor mendapatkan keuntungan dan kepastian, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Jika regulasi terlalu pro investor, beresiko merugikan masyarakat. Sebaliknya, jika terlalu protektif, dapat menghambat masuknya investasi. Selanjutnya, review pertemuan yang keempat. Oke, langsung saja masuk pada pembahasannya. Keseimbangan antara promosi investasi langsung dan perlindungan investor merupakan faktor kunci dalam menciptakan investasi yang berkelanjutan. Peran promosi investasi. Promosi dilakukan melalui insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, kemudahan perizinan, dan deregulasi. Tujuannya adalah menarik investor asing dan domestik, meningkatkan arus modal masuk, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun jika promosi terlalu agresif, misalnya insentif berlebihan, negara bisa kehilangan penerimaan dan resiko menciptakan ketergantungan pada investor. Peran yang kedua, peran perlindungan investor. Perlindungan diberikan melalui kepastian hukum, jaminan terhadap nasionalisasi tanpa kompensasi, mekanisme penyelesaian sengketa arbitration pengadilan. Hal ini penting agar investor merasa aman dalam menanamkan modal jangka panjang. Yang ketiga, pengaruh terhadap keberlanjutan investasi. Jika promosi dan perlindungan berjalan seimbang, investor tertarik masuk, daya tarik tinggi, investor bertahan dalam jangka panjang, retensi tinggi, ekonomi tumbuh secara stabil. Sebaliknya, promosi kuat tapi perlindungan lemah, investor mudah keluar. Perlindungan kuat tapi promosi lemah, itu investasi sulit masuk. Selanjutnya, potensi konflik. Beberapa konflik yang mungkin muncul. Kepentingan negara versus investor. Insentif besar bisa merugikan keuangan negara. Regulasi versus deregulasi. Terlalu banyak aturan menghambat, terlalu longgar berisiko disalahgunakan. Perlindungan investor versus kepentingan publik, misalnya konflik dengan lingkungan atau masyarakat lokal. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi konflik. Menerapkan regulasi yang selektif dan berbasis resiko, memberikan insentif secara terukur dan berbasis kinerja, performance based, memperkuat penegakan hukum dan transparansi, menyediakan mekanisme sengketa yang adil dan cepat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Kesimpulannya, keseimbangan antara promosi dan perlindungan investasi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Negara harus mampu menarik investor tanpa mengorbankan kepentingan nasional, sehingga investasi tidak hanya masuk tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat. Selanjutnya, review materi pertemuan ke-6. Bagaimana mekanisme dan prinsip dalam pasar modal syariah memastikan bahwa aktivitas investasi bebas unsur dari riba, gharar, dan maisir, serta apa tantangan utama dalam penerapannya di tengah perkembangan pasar keuangan modern. Langsung saja masuk pada pembahasannya. Pasar modal syariah dirancang agar seluruh aktivitas investasi sesuai dengan prinsip Islam, khususnya bebas dari riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi atau judi. Mekanisme ini dijaga melalui beberapa instrumen dan pengawasan khusus. Yang pertama, mekanisme dan prinsip pengawasan. Screening atau penyaringan perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah harus memenuhi kriteria tidak bergerak di sektor haram, alkohol, judi, riba, dan lain-lain, memenuhi rasio keuangan tertentu,
memenuhi kriteria tidak bergerak di sektor memenuhi rasio keuangan tertentu. Di Indonesia ini difasilitasi melalui OJK dan diawasi secara syariah oleh DSN MUI. Akad kontrak yang jelas, tiap transaksi menggunakan akad yang transparan seperti musyarakah, mudharabah sehingga menghindari gharar. Larangan bunga riba, instrumen seperti obligasi konvensional diganti dengan sukuk yang berbasis aset dan bagi hasil. Penghindaran spekulasi berlebihan, praktik seperti short selling atau insider trading yang mengandung unsur maisir tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang kedua, cara menghindari riba, gharar, dan maisir. Riba dihindari dengan tidak menggunakan sistem bunga, tetap menjalankan sistem bagi hasil. Gharar diminimalkan dengan transparansi informasi dan kejelasan objek transaksi. Maisir dicegah dengan melarang transaksi spekulatif dan manipulatif. Untuk yang ketiga, tantangan dan penerapan. Perkembangan produk keuangan modern yang semakin kompleks sehingga sulit memastikan seluruhnya sesuai syariah. Kurangnya literasi masyarakat tentang investasi syariah, perbedaan interpretasi ulama terkait kehalalan suatu instrumen, tekanan pasar global yang didominasi sistem konvensional, potensi syariah compliance formality yaitu hanya memenuhi syarat administratif tanpa substansi. Kesimpulannya, pasar modal syariah telah memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk menjaga prinsip Islam melalui screening akad yang jelas dan pengawasan ketat. Namun tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi dan adaptasi terhadap inovasi keuangan modern. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, edukasi, dan pengawasan agar pasar modal syariah tetap kredibel dan kompetitif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi-materi yang telah saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.